Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 dari TRK BP1. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan praktikum untuk minggu ke-12. Untuk anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Dako Darmawan. Kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Abdurrahman. Kemudian ada saya Susilawati. Dan saya Farhan Faturrahman. Jadi, baiklah, selanjutnya kami akan memaparkan materi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 23 bagian Common Vulnerability Scoring System atau CVSS. Jadi yang pertama untuk CVSS sendiri atau Common Vulnerability Scoring System ini adalah sebuah alat untuk menilai resiko. Dirancang untuk menyampaikan atribut umum atau tingkat keparahan kerentanan dalam sistem perangkat keras dan perangkat lunak. CVSS ini menggunakan sebuah skor, yaitu sebuah skor kerentanan standar. Jadi ada ketetapan hasil dan kerangka kerja terbuka dengan metrik untuk siapapun yang ingin melakukan scoring system menggunakan CVSS. The Forum of Incident Response and Security Teams ditunjuk sebagai penjaga CVSS untuk mempromosikan penerapannya secara global. Lalu di sini ada metrik CVSS sendiri dibagi 3, yaitu ada base metric group, temporal metric group, dan environmental metric group. Untuk base metric group ini dia mewakili karakteristik dari kerentanan yang konstan dari waktu ke waktu. Lalu untuk temporal metric group, metrik ini adalah untuk mengukur karakteristik kerentanan yang berubah seiring dengan waktu, tetapi tidak di dalam lingkungan user atau pengguna. Untuk environmental metric group, aspek kerentanan diukur berdasarkan lingkungan organisasi tertentu. Jadi setiap aspek kerentanannya diukur berdasarkan lingkungan organisasinya. Untuk base metric groupnya sendiri, itu dibagi 2 lagi, yaitu exploitability matrix dan juga impact matrix. Untuk exploitability-nya yaitu kriterianya ada attack factor, attack complexity, privileges required, user interaction, dan scope. Untuk impact-nya atau dampaknya, kriterianya adalah confidentiality impact, integrity impact, dan juga availability impact. Selanjutnya untuk scoringnya sendiri, CVSS memiliki kalkulator. Alatnya disebut kalkulator CVSS. Untuk saat ini versinya adalah 3.1. Kalkulatornya berbentuk seperti questionnaire, di mana nantinya ada akan pilihan untuk menggambarkan kerentanan dari tiap kelompok metriknya. Skor dibuat dengan peringkat tingkat keparahan metrik ditampilkan di website-nya. Contohnya di sini ada website www.first.org. Mereka memiliki CVSS kalkulator. Tampilannya seperti ini, ada attack factor-nya, ada complexity-nya, lalu scope-nya, dan sebagainya. Untuk proses lanjutannya, base metric group, setelah kita menilai base metric group-nya, nilai metrik temporal dan juga environmental-nya, hasil metriknya nanti akan bisa didapatkan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya, untuk report-nya sendiri, skornya berbeda-beda tergantung ratingnya. Semakin tinggi maka akan semakin parah potensi dampak eksploitasinya. Segala kerentanan yang melebihi nilai 3,9 itu harus cepat ditangani. Untuk rentang skornya di sini ada non, yaitu 0 nilainya. Untuk low sendiri berkisar antara range 0,1 hingga 3,9. Untuk medium 4,0 hingga 6,9. Untuk high adalah 7,0 hingga 8,9. Critical adalah 9,0 hingga 10,0. Untuk tingkat kerentanan medium, high, dan critical itu merupakan rating-rating yang harus cepat ditangani oleh organisasi karena impact-nya bisa berdampak buruk pada perusahaan. Lalu untuk sumber informasi kerentanan kita bisa dapat dari beberapa website. Salah satu contohnya di sini ada CVE atau Common Vulnerabilities and Exposures. Di sini mereka menggunakan cara yang standar untuk meneliti referensi kerentanannya. Mereka juga mempunyai log di sistem keamanan mereka. Mereka cukup detail dalam CVE, terutama untuk hubungan antara skor CVSS-nya dengan informasi kerentanannya atau informasi CVE-nya. Lalu untuk yang berbasis nasional,
kita bisa melihat kerentanan atau skor kerentanan itu bisa dari nvd.nis.gov. Ini merupakan sumber informasi kerentanan buatan United States atau Amerika. Mereka menggunakan pengidentifikasian CVE, ada informasi tambahan seperti skor ancamannya, detail teknisnya, entitas yang terpengaruh, bisa mungkin organisasi apa atau field apa yang terpengaruh, dan juga mereka menyediakan sumber daya untuk penyelidikan lebih lanjut. Basis datanya dikelola oleh NIST atau NIST, National Institute of Standards and Technology, buatan United States. Selanjutnya untuk bagian manajemen perangkat yang aman akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Secure Device Management atau manajemen perangkat yang aman yang ada pada bab 23, subbab nomor 3. Manajemen risiko atau risk management melibatkan pemilihan dan spesifikasi kontrol keamanan untuk suatu organisasi. Dalam manajemen risiko ini terdapat kegiatan yang wajib untuk dilakukan, yaitu kita harus mengidentifikasi ancaman atau risk dan kerentanan atau vulnerabilities. Seperti terlihat kepada gambar di samping, risk management itu bersifat kontinu sehingga membentuk siklus seperti ini. Yang pertama ada risk identification, atau kita harus mengidentifikasi ancaman terlebih dahulu, mengidentifikasi ancaman atau aset yang kita miliki atau kerentanan yang ada pada aset milik kita. Selanjutnya adalah penilaian mengenai ancaman tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penilaian mengenai ancaman tersebut, kita lakukan planning untuk merespon ancaman yang telah datang ke organisasi kita. Nah, setelah melakukan planning atau pembuatan rencana, kita implementasikan rencana tersebut pada tahap response implementation. Setelah kita mengimplementasi respon untuk menghilangkan suatu ancaman tersebut, kita bisa memonitoring atau penilaian kembali ancaman yang sebelumnya menyerang organisasi kita. Nah, resiko tersebut dapat kita tanggapi dengan beberapa cara. Yang pertama itu kita harus menghindari resiko yang ada, yaitu dengan cara berhenti melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan risiko yang tinggi. Selanjutnya, yaitu kita bisa mengurangi resiko dengan cara kita bisa mengurangi kerentanan, seperti contohnya melakukan update software atau patch. Atau ketika ancaman itu datang ke organisasi kita, kita bisa alihkan beberapa risiko tersebut ke pihak lain. Pihak lain ini contohnya adalah perusahaan asuransi. Yang terakhir, ketika risk assessment tersebut telah dijalankan dan diketahui bahwa upaya yang dilakukan itu lebih besar daripada risiko yang kita terima, maka kita bisa terima saja risiko tersebut dan kita juga bisa terima konsekuensinya. Setelah tadi manajemen risiko atau risk management, selanjutnya ada vulnerability management atau manajemen kerentanan. Manajemen kerentanan merupakan praktik keamanan yang dirancang untuk secara proaktif mencegah eksploitasi kerentanan pada teknologi informasi. Sama seperti sebelumnya, itu risk management. Manajemen kerentanan ini dia berbentuk siklus hidup atau life cycle. Yang pertama adalah discover, kita temukan dulu kerentanan yang ada pada aset-aset organisasi kita. Selanjutnya kita prioritaskan aset yang dimiliki oleh organisasi kita. Prioritas ini bisa diatur berdasarkan kepentingannya untuk menjalankan suatu organisasi tersebut. Selanjutnya kita tahap assess atau menilai suatu kerentanan yang ada pada aset-aset kita. Setelah kita menilai, kita bisa lakukan dokumentasi pada tahap report. Jadi
ancaman yang kerentanan yang telah kita ketahui sebelumnya kita bisa dokumentasi dan bisa kita pantau juga dan kita bisa jelaskan pada tahap report ini. Selanjutnya ada tahap remediasi atau remediate. Kita bisa prioritaskan risiko bisnis dan atasi kerentanan dalam urutan risiko. Yang terakhir, setelah semua tahap dijalankan, kita bisa memeriksa bahwa ancaman yang telah datang ke organisasi kita itu telah dihilangkan melalui audit tindak lanjut. Nah, karena ini berbentuk siklus hidup, maka ini akan dijalankan secara terus-menerus tergantung dengan ancaman yang datang pada organisasi kita. Selanjutnya ada manajemen aset atau aset management. Manajemen aset melibatkan penerapan sistem yang melacak lokasi dan konfigurasi perangkat jaringan dan perangkat lunak di seluruh perusahaan. Seperti terlihat pada sebuah siklus di samping ini, kita awali terhadap dua kondisi, yaitu kita harus mengumpulkan bagaimana keadaan sekarang mengenai perangkat yang telah diautorisasi di suatu organisasi, atau kita bisa spesifikasikan bagaimana kondisi pada suatu perangkat yang ada di organisasi. Selanjutnya kita coba temukan perbedaan yang ada pada keadaan dari si perangkatnya tersebut. Nah, setelah kita temukan perbedaan tersebut, kita coba koreksi perbedaan tersebut, kita terima ancamannya, atau kita bisa mengupdate suatu policies atau peraturan. Selanjutnya ada manajemen perangkat seluler atau mobile device management. Berhubung kita semua sekarang sudah dikoneksikan melalui koneksi internet, jadi kita untuk saat ini tidak harus berada pada lokasi di mana tempat organisasi tersebut berada. Jadi kita bisa menggunakan koneksi internet, dan tentunya kita menggunakan perangkat kita untuk menyelesaikan tugas kita dari mana saja. Atau mungkin sekarang trennya itu adalah kita bisa menggunakan perangkat pribadi kita untuk melakukan pekerjaan atau bring on your device. Nah, kelemahannya itu bila kita sebutkan tadi, itu perangkat yang telah kita gunakan itu tidak dapat dikontrol secara fisik di lokasi organisasi, karena seperti yang telah disebutkan tadi bahwa perangkat ini bisa berada di mana saja. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, di sini terdapat sebuah sistem MDM atau Mobile Device Management. Salah satu contohnya yang Cisco punya yaitu Cisco Meraki System Manager. Nah, fungsinya ini memungkinkan sebuah personel keamanan untuk mengonfigurasi, memantau, atau bahkan bisa memperbarui sekumpulan klien seluler yang sangat beragam melalui jaringan internet atau cloud. Nah, untuk manajemen konfigurasi ini, setelah seperti yang telah didefinisikan oleh NIST, manajemen konfigurasi merupakan terdiri dari sekumpulan aktivitas yang berfokus pada pembentukan dan pemeliharaan integritas produk dan sistem melalui kontrol proses untuk menginisialisasi, mengubah, dan memantau konfigurasi produk dan sistem tersebut. Nah, untuk memanajemen konfigurasi ini terdapat beberapa tools atau software. Contohnya adalah mungkin yang paling dikenal ada Ansible, Puppet, Chef, dan SaltStack. Selanjutnya ada manajemen patch perusahaan atau pada tahap enterprise. Nah, manajemen patch ini melibatkan semua aspek patch pada perangkat lunak,
termasuk untuk identifikasi patch yang diperlukan, untuk memperolehnya, mendistribusikannya, menginstalnya, dan memverifikasikannya. Manajemen patch ini diwajibkan oleh beberapa peraturan kepatuhan seperti Sarbanes-Oxley atau SOX dan Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA. Nah, untuk teknik manajemen patch ada bermacam-macam. Yang pertama di sini ada berbasiskan sebuah agen atau agent base. Nah, agen ini nanti untuk yang ini, agen ini diinstal pada setiap perangkat host. Jadi bisa dari sini ada beberapa end device yang telah terinstall oleh agen-agen. Nah, untuk yang ini terdapat vendor yang mengirimkan data patch-nya ke perangkat untuk menaruh cache, dan sebelum nantinya akan dikirim server. Nah, nantinya si agen yang tersimpan di perangkat end device ini akan melaporkan apakah perangkat lunak yang rentan diinstal pada host ini. Selanjutnya, agen akan berkomunikasi dengan server manajemen patch dan menemukan apakah patch ada yang memerlukan instalasi. Jika ada, maka patch tersebut akan diinstal di end device-nya tersebut. Cara ini adalah cara yang paling disukai untuk menambal celah keamanan pada perangkat seluler. Setelah tadi ada menggunakan agen, di sini ada juga yang tidak menggunakan agen. Nah, bedanya nanti di sini servernya itu dia akan memindai jaringan yang terhubung dengan dia yang sama. Apakah untuk mengecek apakah ada perangkat yang memerlukan sebuah patch. Nanti si servernya ini juga akan menentukan versi mana patch tersebut akan dipasang di masing-masing end device-nya tersebut. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa servernya hanya akan memindai jaringan yang sama dengan dia, yang segmen sama. Selain itu, jika menggunakan tanpa agen ini, jika ada yang bermasalah hanya pada perangkat seluler, maka software patch perangkat seluler tidak dikelola melalui server. Terakhir, di sini terdapat teknik manajemen patch menggunakan pemantauan jaringan pasif atau passive network monitoring. Nah, perangkat yang membutuhkan patch akan diidentifikasi melalui pemantauan lalu lintas di jaringan. Nah, identifikasinya ini hanya akan dilakukan kalau perangkat lunaknya tersebut menyertakan informasi versi dalam lalu lintas jaringannya tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai informasi security management system. Informasi security management system dapat disingkat sebagai ISMS atau Information Security Management System yang terdiri dari kerangka kerja manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menangani risiko keamanan informasi. ISMS adalah kerangka yang digunakan oleh organisasi untuk melindungi aset informasi mereka. ISMS memungkinkan organisasi untuk mengelola keamanan risiko informasi, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang relevan. ISMS menyediakan model konseptual yang memadu organisasi dalam perencanaan, penerapan, pengaturan, dan evaluasi program keamanan informasi. Hal-hal ini menggabungkan kerangka kerja dengan kata plan, do, check, dan act yang dikenal sebagai siklus Deming. ISMS dilihat sebagai elaborasi model people, process, technology culture dari kapabilitas organisasi. Dapat dilihat pada slide berikut ini terdapat model umum kemampuan organisasi yang merupakan siklus Deming dari sistem manajemen security ini atau ISMS ini. Contoh lain dari ISMS ini adalah ISO 27001. ISO 27001 merupakan standar yang diterima secara internasional yang memfasilitasi bisnis yang diakui oleh negara. Spesifikasi global untuk industri ISMS ini berpacu atau berpaku pada ISO 27001.
Pada ISO 27001 ini terdapat 4 tahapan yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu adalah plan, do, check, dan act. Di mana pada bagian plan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah memahami tujuan bisnis, kemudian adalah menentukan aktivitas cakupan yang ada data tersebut atau aset tersebut. Yang ketiga adalah akses dan kelola dukungan, dan yang keempat adalah menilai dan mendefinisikan risiko yang terjadi dari aset yang tersedia tersebut. Yang kelima adalah lakukan manajemen dan penilaian kerentanan dari aset tersebut. Pada tahapan do, yaitu adalah membuat dan menerapkan rencana manajemen risiko. Yang kedua adalah menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dan yang ketiga adalah latihan personel, alokasikan dan sumber daya yang berlaku untuk mengamankan aset tersebut. Pada bagian cek, ada terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah memantau eksekusi jalannya keamanan aset tersebut. Yang kedua adalah mengumpulkan laporan terkait keamanan aset tersebut. Dan yang ketiga adalah melakukan audit dan sertifikasi eksternal terhadap staf-staf yang melakukan keamanan aset tersebut. Bagian keempat yaitu adalah bagian act. Terdapat 4 proses, di mana ada proses audit berkelanjutan untuk maintenance terhadap keamanan aset yang sedang diamankan. Yang kedua adalah meningkatkan proses dari keamanan aset tersebut. Yang ketiga adalah melakukan tindakan korektif dari aset-aset yang menurut kita miss atau salah, itu kita koreksi di bagian aksi ini atau act ini. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan pencegahan. Apabila terjadi tindakan kerentanan lainnya, maka kita akan selalu improve atau selalu melakukan perubahan pada tindakan act tersebut. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tentang informasi security management system. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai, aku Susil. Aku ngejelasin terkait modul 424 yang judulnya teknologi dan juga protokol. Di sini terdapat 2 poin diminta untuk menjelaskan perilaku protokol jaringan umum dalam konteks security monitoring, dan yang kedua menjelaskan bagaimana teknologi keamanan mempengaruhi kemampuan untuk monitoring protokol jaringan umum gitu. Nah, di sini udah ada modulnya, kita bisa langsung bahas terkait protokol monitoring gitu ya, yang paling umum gitu untuk pemantauan. Dan di sini ada SysLog dan juga NTP gitu. Yang pertama, SysLog dan NTP ini sangat penting untuk pekerjaan analisis keamanan siber gitu, karena SysLog ini juga mencatat gitu pesan peristiwa, perangkat jaringan dan endpoint. Nah, ini juga bisa jadi sebuah standar yang memungkinkan sarana sistem netral untuk mentransmisikan, menyimpan, dan juga menganalisis pesan. Terus di sini juga banyak vendor yang berbeda untuk menggunakan syslog dengan mengirim entry log ke server pusat gitu ya, yang menjalankan daemon syslog. Nah, sentralisasi ini pengumpulan lognya itu membantu membuat security monitoring jadi lebih praktis gitu. Nah, biasanya si syslog ini jalan di port UDP 514 gitu. Di sini kita bisa lihat di datakat juga. Di sini biar lebih jelas. Nah, ini ada perangkat jaringan, terus ada pesannya dikirim ke server syslog gitu ya. Nah, nanti ada security gitu yang memantau keamanannya di server syslog ini. Kemudian karena syslog ini sangat penting untuk security monitoring, jadi server syslog ini juga menjadi sebuah target gitu ya untuk pelaku ancaman di atas. Nah, ada beberapa eksploitasi seperti yang melibatkan privasi data, mungkin dapat mengamankan waktu lama untuk diselesaikan karena caranya itu sangat lambat gitu, dan data dicuri gitu secara diam-diam dari jaringan. Nah, beberapa penyerang mungkin mencoba untuk menyembunyikan fakta ini bahwa eksploitasi ini sedang terjadi. Jadi yang nyerang server syslog itu berisi informasi yang dapat mengarah ke data eksploitasi gitu. Nah, kemudian implementasi syslog next generation ini dikenal dengan syslog NG gitu ya, yang menawarkan penyempurnaan yang dapat membantu mencegah beberapa eksploitasi yang menargetkan syslog. Selanjutnya di sini ada NTP, Network Time Protocol gitu ya, biasanya diberi stempel waktu karena pesannya datang dari banyak perangkat gitu. Terus perangkat tersebut tentunya dikunci dalam waktu yang konsisten gitu.
Nah, kita bisa pakai NTP gitu yang berjalan di port UDP 123. Terus, nah biasanya itu nah di sini ada threat actor gitu ya yang dapat yang biasanya dapat menyerang, coba buat nyerang infrastruktur dari NTP itu, dan jadi merusak informasi yang digunakan gitu untuk hubungan peristiwa jaringan internet. Nah, terus threat actor ini menggunakan NTP itu untuk mengarahkan serangan DOS gitu melalui kerentanan di software file ke servernya. Jadi kayak dicari nih ada kerentanan atau gimana, jadi serangan ini dapat mengganggu ketersediaan jaringan di situ di NTP. Selanjutnya di sini ada DNS, domain name. Ya, selanjutnya di sini ada DNS. Nah, DNS ini digunakan banyak jenis malware ya. Beberapa jenis malware yang menggunakan DNS untuk komunikasi dengan server command and control ini untuk mengekstrak data dalam waktu lintas yang disamarkan sebagai query DNS normal. Nah, di sini ada gambarnya, kita bisa lihat lebih jelas. Nah, ini ada gambarnya. Jadi ada data gitu ya, yang ada data eksplorasi gitu yang berkode biasanya 64 gitu yang disematkan sebagai subdomain. Jadi ini kodenya tuh acak gitu. Terus pakai subdomainnya example.com, terus dikirimkan ke server DNS yang disusup gitu. Jadi query DNS-nya itu nama domainnya dibuat secara acak gitu biar subdomain itu nantinya dianggap mencurigakan, terutama jika kemunculannya secara dramatis di jaringan gitu, kayak tiba-tiba muncul gitu kan. Terus di sini ada HTTP dan juga HTTPS yang cukup familiar gitu ya di telinga kita. Nah, HTTP dan HTTPS ini kita coba lihat dari sini. Merupakan sebuah protokol gitu ya. Namun informasi yang dibawa dalam HTTP ini ditransmisikan dalam plain text gitu dari komputer sumber tujuan ke internet. Nah, HTTP ini tidak dilindungi data dari perubahan atau intersepsi gitu ya oleh pihak yang jahat. Nah, yang merupakan ini tuh merupakan ancaman gitu ya terhadap privasi, identitas, dan juga keamanan informasi. Jadi semua penjelajahan tuh harus diambil risiko gitu. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Nah, eksploitasi umum HTTP disebut injeksi iframe, inline frame. Nah, sebagian besar ancaman berbasis web terdiri dari script malware yang telah ditanam di server web. Nah, server web ini kemudian mengarahkan browser ke server yang terinfeksi dan memuat iframe gitu ya. Kita bisa lihat gambarnya. Di sini ada PC client, kemudian ada situs webnya, kemudian ada servernya gitu. Nah, di sini ada penyaringan reputasi web system berlaku untuk halaman web yang diminta dan semua frame. Nah, jadi server webnya itu tidak bervariasi ya, dengan situs terpercaya gitu, dapat menampung perangkat lunak yang berbahaya juga gitu. Jadi nggak bisa dipilah-pilah. Nah, untuk mengatasi perubahan intervensi data rahasia, banyak organisasi komersial telah menganggap mengadopsi HTTPS atau menerapkan kebijakan khusus HTTPS untuk melindungi pengunjung ke situs web layanan mereka gitu. Nah, HTTPS ini menggunakan menambahkan suatu menambahkan lapisan gitu, inskripsi protokol HTTP gitu, yang namanya SSL, Secure Socket Layer gitu. Nah ini tuh bikin HTTP jadi nggak bisa dibaca saat meninggalkan komputer sumber hingga mencapai server gitu. Nah, HTTPS bukanlah mekanisme untuk keamanan server web. Ini hanya menggambarkan lalu lintas protokol HTTP yang sedang transit. Jadi bukan suatu keamanan gitu, tapi
cuma menggambarkan lalu lintasnya aja gitu. Kayak apa ya? Jadi lalu lintas HTTPS ini transkripsi yang mempersulit security monitoring jaringan. Jadi kayak kita bisa lihat ke sini biar lebih jelas. Nah, jadi HTTPS ini bisa mempersulit pemantauan keamanan jaringan gitu. Keamanan yang dimaksud itu termasuk deskripsi dan juga intersepsi SSL. Tapi ini juga bisa menimbulkan masalah pemeriksaan privasi gitu ya. HTTPS juga menambah kompleksitas pada tanggapan paket karena tambahan ini terlibat membangun koneksi transkripsi gitu. Nah, proses ini dirangkum dalam gambar ini gitu ya. Jadi ada browser yang klien meminta halaman dengan HTTPS, kemudian server web akan mengirimkan kunci publiknya dengan sertifikatnya gitu. Ini bisa dilihat lagi. Kemudian selanjutnya ada protokol email. Nah, protokol email seperti SMTP, POP3, dan IMAP gitu ya, yang dapat digunakan oleh threat actor gitu, yang tadi udah sempat disinggung juga untuk menyebarkan web malware gitu. Nah, mengekstrak data atau menyediakan saluran server CNC malware seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini gitu ya. Nah, SMTP ini mengirimkan data dari host ke server email dan antara server email. Jadi dari server email dan dari host ke server email dan antara server email. Jadi antara dua itu gitu. Nah, IMAP dan POP3 ini menggunakan pesan email dari server komputer host gitu. Jadi mereka protokol aplikasinya dapat bertanggung jawab untuk membawa malware ke host gitu. Terus selanjutnya ada yang terakhir ada ICMP gitu ya. Nah, ICMP ini digunakan untuk mengidentifikasi host di jaringan gitu. Terus struktur jaringan dan juga menentukan sistem operasi yang digunakan di jaringan. Ini juga bisa sebagai kendaraan untuk berbagai jenis serangan DOS ya. Nah, ICMP juga dapat digunakan untuk eksplorasi data gitu. Nah, karena khawatiran ICMP dapat digunakan untuk mengawasi atau menolak layanan di luar jaringan, lalu lintas ICMP dari dalam kadang-kadang diabaikan gitu. Nah, terus beberapa jenis malware yang menggunakan ICMP ini dibuat untuk mentransfer file dari host yang terinfeksi ke threat actor tadi menggunakan metode ini yang dikenal sebagai tunneling ICMP. Nanti kita juga bakal bahas tunneling. Oke, selanjutnya di sini mau jelasin terkait teknologi keamanan ya, atau yang mempengaruhi teknologi keamanan yang mempengaruhi kemampuan untuk monitoring protokol jaringan umum. Nah, salah satunya di sini ada ACL, Access Control List gitu ya. Nah, di ACL ini penyerang dapat menentukan alamat IP, protokol, dan juga port mana yang diizinkan oleh ACL gitu ya. Jadi port mana aja nih yang boleh yang diizinkan untuk lewat, untuk nge-ping atau untuk akses apapun gitu, dan mana yang nggak boleh. Nah, kalau di sini server dari 1.10 atau 1.0 ini bagian dari apa yang diizinkan gitu ya untuk nge-ping ke luar host gitu ya, dengan keluar host untuk IP 209.165.20.1.3 ini. Jadi kita bisa perbesar gambarnya. Ini permit yang artinya diperbolehkan gitu ya, dan juga ada deny untuk ICMP yang lainnya gitu ya, dari alamat lain gitu. Terus kita boleh scroll ke bawah. Jadi nantinya penyerang dapat membuat paket yang menggunakan alamat IP palsu sumber. Jadi nanti ada alamat IP palsu yang seakan-akan menyertai alamat IP itu ya. Nah, ACL ini nantinya bakalan memfilter gitu paket ini terkontribusi pada rangkaian atau enggak gitu. Nah, selanjutnya ada NAT dan juga PAT gitu ya. NAT itu Network Address Translation. Kalau PAT itu Port Address Translation. Nah, itu akan bisa mempersulit security monitoring gitu. Nah, ini ada gambar, ada source address, ada destination address-nya. Nah, ini inside, terus jaringan outside-nya di sini. Nah, kalau misalnya PAT berlaku ini mungkin sulit untuk mencatat perangkat di dalam
tertentu yang meminta untuk menerima lalu lintas saat memasuki jaringan. Jadi mungkin bakalan susah untuk dicatat gitu ya, perangkat mana yang masuk dan mana yang keluar gitu. Nah, terus di sini ada encryption, encapsulation, dan juga tunneling. Tunneling itu bisa di sini juga. Nah, encryption ini menghadirkan tantangan saat security monitoring membuat detail paket tidak dapat dibaca. Enkripsi adalah bagian dari teknologi VPN gitu. Di VPN, IP digunakan untuk membawa lalu lintas terenkripsi gitu. Lalu lintas terenkripsi ini pada dasarnya membuat suatu koneksi point to point virtual antara jaringan melalui fasilitas umum. Nah, enkripsi membuat lalu lintas tidak dapat dibaca ke perangkat lain manapun kecuali ke endpoint VPN. Nah, kemudian terkait teknologi serupa dapat digunakan point-to-point virtual antara host internal dan perangkat, itu threat actor yang udah beberapa kali kita singgung tadi ya. Nah, kemudian misalnya ada jaringan peer-to-peer dan juga Tor. Nah, dalam jaringan peer-to-peer ini ada 3 jenis aplikasi gitu ya. Yang pertama ada file sharing, processor sharing, dan juga instant messaging gitu. Nah, dalam file sharing peer-to-peer ini, file mesin yang bertransmisi itu dibagikan dalam anggota jaringan peer-to-peer gitu. Nah, Bitcoin dengan operasi peer-to-peer dan BitTorrent adalah jaringan berbagi file peer-to-peer. Nah, terus aplikasi file sharing peer-to-peer ini tidak boleh diizinkan di jaringan perusahaan gitu ya. Terus ini mungkin bisa dibaca aja. Nah, ini saat penjelajahan dimulai gitu ya, browser membuat jalur end-to-end berlapis di seluruh jaringan server Tor yang transkripsi gitu, yang dienskripsi sebagai seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Nah, setiap lapisan transkripsi yang dikupas gitu, ibaratnya seperti lapisan bawang saat traffic melintasi relay Tor. Nanti lapisan ini berisi yang di dalam itu berisi informasi hop berikutnya gitu atau nextnya gitu ya. Hanya dapat dibaca oleh router yang perlu membaca informasi tersebut. Jadi di setting cuma bisa beberapa router aja yang udah kita tentuin gitu. Nah, kalau pakai cara ini gitu nantinya perangkat pun yang mengetahui jalur tujuan informasi ini hanya yang perangkat yang memerlukannya, yang nggak penting, yang nggak perlu banget, yang nggak bisa ngebaca gitu. Terus ada load balancing dengan delegasi DNS gitu. Load balancing ini melibatkan distribusi traffic ya antar perangkat atau jalur jaringan untuk mencegah jaringan overwhelming sumber daya dengan traffic yang terlalu berlimpah. Nah, jika terdapat sumber daya yang berlebihan gitu, perangkat atau load balancing ini akan bekerja untuk mendistribusikan lalu lintas di antara sumber daya tersebut, seperti yang ada di gambar ini gitu. Nah, salah satu cara yang dilakukan untuk melalui teknik ini gitu ya, menggunakan DNS untuk mengirimkan lalu lintas sumber daya yang memiliki nama domain yang nama domain yang sama tapi memiliki beberapa alamat IP aja gitu. Ini mungkin bisa dibaca. Nah, ini ada beberapa rangkuman dari teknologi protokol gitu ya. Mungkin bisa dibaca juga. Nah, ini istilah-istilah dan perintah baru di bab ini gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.